Tapi apabila misalkan lewat penghulu masa rujuknya paksa pian kawin bahasa. Di hari ke-91 anak berdamai kada kawan lagi dulu kumpul di rumah harus harus akad baru bahasa pulang pian nikah. Nah, damai rujuk pulang atau kawin bahasa ada pulang karena abahnya bahasa sarikan lawan mamanya jatuh pulang kalau kedua hitung pulang masih dah biar sareka ibaratnya. Tapi kalau lebih panjang lebar karena masalah inilah yang ibaratnya ada juajar pengeluai marah yang ibaratnya kada dianggap talak tuh kena ulangi pemanggilannya paling kada secara umum bisa jadi bila biar sarik abahnya lawan mana bisa jadi jatuh talaknya talak dua sudah jatuh pian pulang yang ketiga jaluk anunya jatuh talak tiganya kada kawal langsung memarahi namanya harus nikahnya yang baru masing-masing abahnya kawin pulang lawan bibinya yang hanyar mamanya kawin pulang lawan kelalakiannya hanyar rasayakan nyamannya manisnya ini berdua lalu bacarayan maksud ulun pisah pulang silakan berbolehkan abah mamanya yang pasti itu ngarannya jika kita nilai nikah muhalil. Nah tapi jangan di skenario lah dibikin drama Cina buta baris tah. Cina buta baris, Cina buta namanya. Cinta apa? Cina kawin buta. cinta Cina buta. Nah, Buta baris. jangan kayak itu haram. Bujur-bujur aja nikahnya. Bila karena tadi jatuh talak 3 lalu anak buburikan disuruh orang tadi ada hawa itu diterima. Pak, nah ini lo sampaikan kayak itu aja. Gini, dah kalau kita nggak lah. Kamu kok ini ya bisa rame nanya. Ini. Nah, ini pulang ulun batasi pulang. Romantis yang kita maksudkan adalah kepedulian salah satu pasangan kepada pasangan lainnya, baik dalam bentuk fisik maupun perkataan yang akan menimbulkan efek cinta dan kasih sayang di antara mereka. Nah, ini yang terakhir itu pasal 2 ayat 2 ulun sampaikan penting juga disampaikan setelah pasal 1 tadi ulun sampaikan apa arti perkawinan yang di bawahnya penting juga. Perkawinan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal ini kadang ditafsirkan lain bagi anak-anak kita ataupun keluarga kita yang lain pernah menikahkan dianggap nikah campuran, nikah beda agama. Pahamkanlah, lelakiannya beragama Islam, bibidanya agama non-Muslim. Ada aja kayak itu kisahnya sampai ini. Itu kada boleh haram, kada diterima oleh negara juga. Kalau ada kejadian seperti itu ilegal namanya. Nah, ada istilah illegal logging, illegal mining, kawin ada juga illegal wedding. Kawin yang ada dilegalkan, illegal wedding. Nah, ini coba ya ada wanita kayak itu. Seharusnya bagian yang di masyarakat yang mencegah hal itu terjadi. Amun melapor di kawat terlambat sudah, tegawi orang sudah. Maka yang kita tahu nih orang luar. Yang semalam yang terakhir kita tahu nih orang luar anggap kita sambat orang Jakarta penghulunya kisahnya dalam tanda kutip menikahkan orang kayak itu tadi sekali dia digawinya secara Islam sah aja ada saksinya itu Ustaz yang kedua digawinya secara agamanya dibaptis bahasanya 2 kali gawi ya sudah haram sudah gawiannya kada berniat bujur-bujur karena seharusnya bila berniat nikah sesuai syariat masuk Islam titik sudah. Bila kada pun masih banyak nih yang belum kawin angkat tangan kesurung kasih din itu aja sudah sama aja jual barangnya ya Allah. Itu tujuannya dicari. Nah, apa halinya ini daripada mencari jalan yang kada sah dan ada bujur tadi. Nah ini lo naruh gitu lah. Nah ini lebih penting yang biasa kita baca di undangan. Ya lalu Ustaz. Nah, surah Quran surah Ar-Rum ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi anna khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 21. Nah ini, kita ada jalannya sudah, ada solusinya sudah. Jangan kita anggap minta izin selingkuh, berzina, yang lain-lain yang ada sesuai dengan ayat-ayat ini kita gawi, ada itu solusinya. Solusinya yang diatur oleh agama, kawin aja. Maka dengan kawin yang dibenarkan oleh agama dan disahkan, dilegalkan oleh negara, maka terasa itu buai. Litas kunu ilaiha, sakinah tadi, merasa tenang, merasa adem sudah. Karena apa? Karena sesuai dengan pilihannya sudah paling nyata. Ia adalah ustazalah, sudah nyata sudah. Dan lalu bila sudah merasa litas kunu ilaiha, maka ujungnya tadi mawaddah warahmah. Ini proses ngarannya. Kada langsung sim salabim kita berumah tangga. Kalau pang langsung ijab kabul, malam yang terasa malam pertama tadi langsung berlanjut ke malam kedua, ketiga sampai ke 1000. Ada kayak itu pang kisahnya. Kira-kira yang kayak pian lah, bunda lah. Kira-kira bila ada usaha prosesnya mawaddah warahmah itu langsung jadi kada sampai hari ini. Kira-kira perlu kerja keras juga kalau lah. Nah, mawaddah warahmah itu pian ciptakan dalam rumah tangga pian. Nah, sama kayak ulun, sama kawan-kawan ustadz yang masih masih muda rumah tangganya, kira-kira perjuangan ke mawaddah warahmah itu masih panjang lagi. Dan kadang-kadang menciptakan mawaddah warahmah itu 5 lihat. Bila bisi harta hanya merasa bahagia, li jamaliha merasa cantik, merasa tampan, dapatkah sudah mawaddah warahmahnya? Atau li nasabiha, dengan keturunannya dapatkah mawaddah warahmah? Itu ada kayak itu juga Allah sebutkan. Tapi yang penting itu apa aja Nabi kita, lidiniha, kuncinya agamanya juga yang menentukan. Makanya kita proses yang menuju itu kalau kada dibimbing oleh agama kita, agama Islam kita ini, bisa kada terdapat mawaddah warahmahnya. Nah, dan ini tergantung di kuncinya, liqaumi yatafakkarun, berpikir kada kita sudah. Nah, makanya dulu lawan adik-adik kita tadi, ikam berpacaran 5 tahun, ingatakan ikam berkawinan harus memecahkan rekor. Ya kada? 5 tahun berpacaran, kawinnya 2 kali daripada itu paling kada ikam. Lebih sabar, lebih kuatnya, bersayang-sayangnya terbaik yang waini daripada yang bahari. Maksudnya tuh yang bimbingannya waini nah, yang ikam kawini yang semalam tuh lebih baik ikam gauli daripada yang semalam gawiannya. Nah, pasar kah? Nah, ini. Ulun sih katakan sini dulu. Ini. Nah ini renungan kita buai. Kami KUA se-Indonesia yang kami gawe sekitar ini datanya sekitar 2.054.700 pasang peristiwa yang kami gawe. Untuk wilayah kami aja, bahari di timur ulun menikahkan kurang lebih sekitar 1.000 pasang. Sekian 1.000 pasang. Kalau di utara terbanyak lagi sekalinya, di utara nih hendak 1.500 pasang 2021 tadi laporannya. Nah, jadi dikumpulkan se-Indonesia yang jumlah KUA kita ini laporannya terakhir kurang lebih 6.000-an KUA sudah. Jadi bagi haja saya itu kurang lebih situ yang kami gawe. Yang lebih penting ini nah ini buat. Ini menurut data dari Mahkamah Agung, Kamar Agamanya menyebutkan kurang lebih seini yang diterima kasus usulan aja masih belum dianggap bercerainya, usulannya aja. Dari sekian alasan atau penyebab daripada suami dengan istrinya hendak bercerai, terbanyak dimulai dengan angka pertengkaran. 50% kurang lebih, sebanyak 152.574 pasang hendak bercerai gara-gara bakalayan.
Ini namun jadi 100.000 janda baru nih gue. 100.000 duda baru. Namun jadi, kamu masih atau masalah aja sih nah, tinggi. Nah, ini perlu jadi renungan kita. Yang terbanyak kedua karena masalah ekonomi sebanyak 105.266 pasangan. Nah, ini yang belum dapat sebelum kita COVID-19. Kabarnya pas masuk COVID-19 bertambah banyak sekalinya. Nah, ini jadi renungan pian. Nah, dan kesini pulang pangkal kita. Artinya gara-gara itu tadi ketidakromantisan kada masuk dalam rumah tangga kita. Kada bisa membisai misalkan keperluan rumah tangga lalu berkurang, kada dikembalikan ke agama kisahnya pulang. Nah, ini sebenarnya yang menyebabkan hubungan kita suami istri menjadi kada romantis itu banyak banget alasannya. Tapi bila kita sampaikan di sini, kalau kita kada baik itu kan banyak alasan. Salah baiknya, salah mamanya kita kita bisa masing-masing dulu yang penting ini. Nah, ini berbagai macam kerenangan dari istri beliau supaya rumah tangga sini berasa hidup. Nih, paling kada mau sampaikan banyak, tapi mau sampaikan kira-kira ada 10 kalau di sini. Yang pertama, sesekali yang laki muring berapa di paha di sini dan bini yang lain lah. Yang lain mencari kesebelah misalnya lain melakukan impian juga. Nah, dia udah si Aisyah pernah Rasulullah SAW berbaring di samping saat aku sudah haid lalu beliau membaca Al-Quran. Nah, ini jadi sekali yang sama itu. Yang kedua, dia cara kaji tidur satu kilo rasakan juga ya rasanya. Nah, kemudian Aisyah ini gue istri Nabi yang paling banyak mengeluarkan hadis. Paling banyak kita kalau memandang emansipasi wanita Islam dulu sudah jangan memandang ada seperti ini ada kita kalau bisa kafir. Siti Aisyah paling banyak mengeluarkan hadis daripada hadis yang dimakan dengan lelakian. Bangga lah ya. Siti Aisyah sudah emansipasi dulu sudah karena sidin yang paling dekat dengan Nabi kita. Jadi sidin yang paling banyak dan sahih dari sidin.